Halo, baik. Selamat pagi kakak-kakak semua. Apakah bisa mendengar suara saya? Halo kakak-kakak, bisa mendengar suara saya? Bisa kakak, bisa. Bisa. Oke, kalau gitu saya minta supaya kakak-kakak mereka menyalakan kamera. Silakan kakak menyalakan kamera. Oke, Kakak Longginus kayaknya bermasalah dengan jaringan. Siap, Kakak Longginus, dia terbaca di sistem. Baik, kita mulai kakak-kakak. Baik, selamat pagi, selamat datang kembali di dalam ruang Zoom meeting kita kakak-kakak. Bagaimana kabar kakak-kakak pada pagi hari ini kakak-kakak semua? Halo kakak-kakak, bagaimana kabarnya pagi ini kakak-kakak? Sehat kok? Halo kakak-kakak semua, bisa dengar suara saya? Bisa kakak, bisa. Oke, baik. Ya. Bagaimana kabarnya kakak-kakak? Lumayan kakak. Lumayan kak? Kakak Sehat, Jamie lumayan. sehat. Lumayan Baik, kakak. jadi Ini untuk tatap maya kita pada pagi hari ini tentang refleksi rencana tindak lanjut atau RTL dan pengantar bukti karya program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Jadi hari ini durasinya ada 2 JP kakak atau 2 jam pelajaran sekitar 90 menit. Jadi sekarang kita mulainya tadi tepat pukul 10 lewat 15 menit, jam 11, jadi jam 11.45 baru kita selesai kakak. Baik, kita lanjut. Baik, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Salam sehat untuk kita semua. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Jaya. Kayaknya kurang semangat nih. Sekali lagi, salam olahraga. Jaya, 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 jaya. jaya, jaya. Kakak Ferry tidak kasih aktif mikrofonnya Kak Ferry. Oke, baik, kita lanjut lagi kakak-kakak. Baik, saya mengajak kita, walaupun kita berbeda, tetapi mari kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, dan kebajikan menuju tujuan yang sama. Baik, untuk mengawali semua rangkaian kegiatan kita pada pagi hari yang indah ini, saya meminta kesediaan dari kakak Jamie untuk bisa memimpin kita dalam doa pada pagi hari ini. Silakan kakak Jamie. Halo kakak Jamie. Halo kakak Jamie. Dan kakak Jamie tidak bisa dengar. Oke. Karena kakak Jamie kendala jaringan, oleh karena itu saya minta kesediaan kakak Ilki. Halo kakak Ilki, bisa dengar suara saya kakak Ilki? bisa kakak. Ini pengaruh dalam kelas ada les nih kakak. Aduh. Oke, siap. Silakan kakak Jamie. Yang bagaimana kakak?
Saya meminta kesediaan Kakak Jamie untuk memimpin kita dalam doa. Oh iya. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. puji dan syukur kehadirat Tuhan, karena atas berkat dan perlindungan-Mu kami semua dapat berkumpul kembali di tempat ini untuk mengikuti kegiatan kami pada hari ini. Lindungilah kami, berkatilah kami, agar kami dapat melaksanakan kegiatan kami hari ini sampai dengan selesai. Akhirnya Bapa, nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih pada Kakak Jamie yang sudah memimpin kita dalam doa. Kita lanjut ke Kakak. Ini adalah kesepakatan bersama. Jadi Kakak, ini merupakan Zoom kedua dari terakhir kita, ya. Zoom kedua dari terakhir kita, sehingga ini kesepakatan bersama ini perlu saya bacakan. Ya, yang pertama itu adalah menyalakan kamera. Jadi untuk hari ini saya meminta kesediaan kakak-kakak mereka untuk bisa menyalakan kamera, terkecuali bagi kakak-kakak yang terkendala karena jaringan. Terutama tadi kakak Longinus tadi saya melihat memang benar-benar kendala jaringan. Kemudian bagi kakak-kakak yang lain tidak terkendala dengan jaringan, mohon menyalakan kameranya, tetapi mikrofonnya dinonaktifkan. Yang berikut adalah mematikan mikrofon. Berikut hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand untuk berbicara, dan yang terakhir gangguan teknis adalah hal wajar seperti yang dialami oleh kakak Longinus tadi. Baik kakak, ini merupakan kesepakatan kita yang sudah kita bangun sejak awal saat tatap maya kita di bulan Agustus kemarin. Baik, kita lanjut kakak. Ini merupakan agenda kita sesi kali ini kakak. Yang pertama itu adalah pendahuluan 5 menit. Yang kedua itu adalah refleksi awal. Ini selama 30 menit. Yang ketiga, refleksi aktivitas dan diskusi 10 menit. Yang keempat, pengantar bukti karya 40 menit. Dan yang terakhir, penutup selama 5 menit kakak. Baik, kita mulai pertama yaitu pendahuluan. Nah, di sini persiapan belajarnya peserta menuliskan di kolom chat satu kata berupa benda atau binatang atau apapun yang menggambarkan kondisi peserta saat ini. Silakan kakak-kakak untuk bisa menulisnya di kolom chat, ya. Jadi kakak-kakak menuliskan di kolom chat satu kata berupa benda atau binatang atau apapun yang menggambarkan kondisi kakak-kakak saat ini. Seperti kakak Ferry itu mungkin dia berada di bawah pohon, ya, atau kakak Elki ada di teras sekolah, atau kakak Jamie ada di dalam ruang kelas, ya. Silakan menulisnya di kolom chat kakak-kakak. Jadi benda yang kakak-kakak mereka tulis itu menggambarkan kondisi kakak-kakak mereka saat ini. Oke, kakak Longinus Merpati. Longinus Merpati, walaupun jaringan susah tetapi kakak Longinus Merpati. Baik. Yang berikut satu lagi. Sini masih kakak Longinus, kakak Marcel, laptop. Oke. Kakak-kakak yang lain silakan, baru 2 orang yang di live chat. Halo kakak-kakak, yang saya lihat di live chat ini baru 2 orang. Baru kakak Longinus dengan kakak Marcel. Kakak Longinus Merpati, kakak Marcel laptop. Silakan kakak-kakak yang lain.
Kakak Jemi HP. Oke, Kakak Jemi HP. Kakak Hendra ruang kelas. Kakak Fano laptop. Oke. Kakak Ferry belum ini. Kakak Ferry belum tulis ini. Kakak Eman, Anda. Kakak Ricard, ruang kantor depan di depan laptop. Satu kata kakak, Panda. Oke, kakak Eman, Panda. Kakak Ricard, ruang kantor, buku. Kakak Ferry, buku. Laptop, kakak Ricard, laptop. Kakak Boni, HP. Gordianus, ruang pertemuan. Aula ya. Oke. Satu lagi. Kakak Jemi, HP. Lagi kakak Ces. Kakak Ces. Belum kakak Ces. Lagi kakak Ces, kakak Sisko. Kemudian kakak Elki. Kakak Ces apa kakak Ces? Kakak Elki, kakak Sisko apa? Oke, baik. Saya di sini agak tertarik dengan jawabannya dari kakak Longginus nih, Merpati kakak Longginus. Halo kakak Longginus bisa dengar suara saya kakak Longginus? Halo kakak Longginus. Halo? Ini kakak Longginus benar-benar bermasalah dengan jaringan. Baik, yang satu lagi di sini saya lihat kakak Eman ini Panda. Kayaknya kakak Eman juga terkendala dengan jaringan. Yang berikut kakak Firdi. Kakak Firdi ini saya lihat buku. Dari semua ini yang tulis buku di sini hanya kakak Firdi sendiri. Baik, saya mendengar dulu suaranya kakak Firdi. Halo kakak Firdi. Apa kakak Ferry menulis buku di sini kakak Ferry? Silakan. Sisko ruang kelas. Sisko ruang kelas. Halo kakak Ferry. Silakan kakak Ferry. Kakak Ferry di sini saya lihat kakak Ferry menulisnya buku. Mengapa kakak Ferry menggambarkan kondisi kakak Ferry saat ini bagaikan sebuah buku? Silakan kakak Ferry. Halo kakak, suaranya tidak kedengaran kakak. Suaranya kakak tidak kedengaran. Halo, Kak Ferry bisa dengar suara saya, Kak Ferry? Tahu suara. Halo kakak, semua bisa dengar suara saya? Ferry, omong apalah, kami tidak dengar Ferry. Saya pikir mungkin suara saya yang tidak kedengaran. Ternyata kakak Ferry punya laptop mungkin yang bermasalah. Baik, halo Kak Fano, bisa dengar suara saya, Kak Fano? Halo Kak Fano? Halo, Kak Fano? Guru Ferry, kasih naik volume di laptop tuh. Kasih naik volume di laptop tuh, kami tidak dengar.
Kakak Ces kayaknya terpental Kakak Ces karena jaringan ini Kakak Ces nih. Ya, sudah Kak Ferry, sudah Halo kedengaran. Kakak. Ya, siap, sudah kedengaran Kak Oke Ferry. Kakak, terima kasih. Silakan. Kenapa saya memilih buku? Karena buku itu merupakan salah satu media atau sumber belajar. Berkaitan dengan kondisi saya pada saat ini, jadi pada hari ini saya akan fokus belajar dengan kegiatan tatap maya pada hari ini. Terima kasih Kakak, saya kembalikan. Baik, luar biasa Kakak Ferry. Jadi menurut Kakak Ferry, kenapa Kakak Ferry memilih buku? Karena buku itu merupakan media atau sumber belajar ya. Jadi hari ini Kakak Ferry sudah benar-benar siap untuk belajar hari ini. Baik, luar biasa Kakak Ferry. Yang berikut saya lihat di sini ada Kakak Marcel, bisa dengar suara saya Kakak Marcel? Halo Kakak Marcel, bisa dengar suara saya? Halo. Kayaknya hari ini banyak bermasalah dengan jaringan, mungkin pengaruh debu vulkanik dari Gunung Lewotobi mungkin ya, masih masih berpengaruh sampai dengan hari ini mungkin. Baik, Kakak Sisko bisa dengar suara saya, Kakak Sisko, Kakak Vano, Kakak Ricardus bisa dengar suara saya, Kakak Hendra bisa dengar suara saya? Bisa Kakak, bisa. Oke, siap. Oh iya, masuk. Oke, Kakak Felix. Baik, Kakak Felix bisa menggambarkan kondisi Kakak Felix saat ini dengan kata berupa benda atau binatang apapun yang menggambarkan kondisinya Kakak saat ini. Halo Kakak Felix. Halo Kakak, halo. Ya, silakan Kakak Felix. Oh, ternyata bermasalah dengan jaringan Kakak Felix. Baik, Kakak Jamie, saya lihat Kakak Jamie di sini ruang kelas. Kakak Jamie, memang saya tahu Kakak Jamie sekarang berada di dalam ruang kelas. Baik, mengapa Kakak Jamie menulis kata ruang kelas di sini Kakak Jamie? Silakan. Halo Kakak Jamie. Kakak Jamie, Kakak Jamie, HP. Mengapa Kakak Jamie menulis HP? Silakan Kakak Jamie. Yang ruang kelas itu Kakak Hendra. Halo Kakak Jamie, bisa dengar suara saya Kakak Jamie? Halo. Oke, baik, di sini saya lihat Kakak Jamie menulis HP, Kakak Hendra ruang kelas, Kakak Eman Panda, Kakak Ces belum karena bermasalah dengan jaringan tadi, sudah keluar masuk terus Kakak Ces, kemudian Kakak Longginus Merpati, Kakak Boni itu HP, Kakak Elki ini, dan Kakak Elki saya belum lihat Kakak Elki. Kakak Elki belum. Oke, Kakak Elki. Halo Kakak Elki. Boni. Kakak Sisko ruang kelas. Oke. Dan ya, baik, silakan ke Longinus. Longinus saya Merpati. Halo Kakak Longinus, silakan Kakak Longinus. Mengapa Kakak Longinus menggambarkan dirinya Kakak Longinus saat ini seperti burung merpati? Silakan Kakak Longinus. Tadi sudah raise hand Kakak Longinus. Oke, baik. Kita lanjut ke Kakak. Jadi di sini saya sudah melihat di live chat sudah menulis satu kata berupa benda atau binatang atau apapun yang menggambarkan kondisinya kakak-kakak mereka saat ini ya. Jadi ada yang menulis HP, ada yang menulis ruang kelas, ada yang nama binatang, panda, merpati, kemudian laptop, kemudian berada di dalam ruang
kelas, buku, aula, dan lain-lain. Jadi ini merupakan kondisi ataukah kakak mereka bisa menggambarkan kondisinya kakak mereka saat ini untuk siap belajar atau tidak. Jadi ketika melihat dari apa yang sudah disampaikan oleh kakak melalui live chat, artinya hari ini kakak mereka siap untuk belajar. Baik, kita lanjut ke kakak. Sekarang kita masuk di yang kedua, yaitu refleksi awal. Nah, memberikan penilaian dan umpan balik antar peserta. Contoh 4 peserta, A-nya menilai B, B-nya menilai C, C menilai D, D menilai A, dan selanjutnya. Jadi kita dalam kelas ini yang masih aktif sampai sekarang kita ada 14, ya. Kita ada 14 peserta karena melihat bahwa ada satu peserta yang sampai dengan hari ini sudah lebih dari 2 kali tidak mengikuti Zoom kakak, yaitu kakak Kosmas, ya. Jadi sampai dengan hari ini tanggal 18 November tahun 2024, di mana hari ini kita sudah Zoom yang ke-18. Jadi yang bertahan sampai dengan saat ini kita sebanyak 14 orang kakak, ya. Jadi kita masih aktif itu sebanyak 14 orang. Jadi penilaian hari ini juga sebanyak 14 orang, ya. Oleh karena itu, setelah ini kakak-kakak mereka akan langsung menilai, ya, langsung menilai RTL. RTL itu ada video RTL dalam bentuk link YouTube atau link Google Drive. Kemudian yang kedua itu tentang 9 slide, ya. Kalau memang ada kakak-kakak yang sampai sekarang masih kendala untuk mengunggah videonya ke dalam Google Drive atau YouTube karena bermasalah dengan jaringan, kakak-kakak mereka bisa menilai, bisa melihat slide, ya, bisa melihat slide atau bahan tayang sebanyak 9 slide itu. Setelah ini saya akan mengirimkan link umpan balik untuk kakak-kakak mereka bisa saling menilai di situ. Jadi di sini di live chat ini sudah ada kakak, di live chat itu sudah ada link di atas ujung itu, ya, yang saya kirim pertama itu, di situ ada link. Kakak-kakak mereka situ tinggal buka link itu, silakan kakak mereka buka linknya. Apakah masih terlihat linknya kakak? Kakak, Masih? link tidak ada kakak di live chat. Oke, siap. Baik, itu saya baru kirim ke kakak. Sudah kakak, sudah. Ya, saya sampaikan, ya, yang pertama di situ. Yang pertama itu yang nomor 1 itu kakak Jamie, ya. Kakak Jamie menilai kakak Hendra punya link YouTube di situ, ya. Kemudian jadi nomor 1 itu kakak Jamie, ya, nomor 1 itu kakak Jamie. Kakak Jamie akan menilai link YouTube-nya kakak Hendra. Kemudian yang nomor 2 kakak Hendra. Kakak Hendra akan menilai link YouTube-nya kakak Eman. Kemudian kakak Eman akan menilai link YouTube-nya kakak Ces. Kakak Ces akan menilai link YouTube-nya kakak Longinus. Kakak Longinus akan menilai link YouTube-nya kakak Boni. Kakak Boni akan menilai link YouTube-nya kakak Elki. Kakak Elki akan menilai link YouTube-nya kakak Ricardus. Kakak Ricardus akan menilai linknya kakak Ferry. Kakak Ferry akan menilai linknya kakak Sisko. Kakak Sisko akan menilai linknya kakak Vano. Kakak Vano akan menilai linknya kakak Gordianus. Kakak Gordianus akan menilai linknya kakak Marcelinus. Kakak Marcelinus akan menilai linknya kakak Felix. Dan kakak Felix akan menilai linknya kakak Jamie. Ya, jadi kakak Felix orang terakhir akan menilai link orang pertama, yaitu kakak Jamie. Jadi orang ke-14 itu adalah kakak Felix. Bisa dengar kakak semua? Linknya bisa dibuka tidak kakak? Linknya bisa dibuka. Bisa, Kak. Linknya bisa dibuka tidak kakak? Bisa kakak. Oke, siap. Silakan. Jadi yang pertama itu yang paling atas ujung, silakan kakak Jamie tulis nama. Kemudian di sebelah bawahnya kakak Jamie itu
yang dinilai itu adalah kakak Hendra. Ya. Di kakak Jamie punya nama itu tulis bagian bawahnya itu adalah kakak Hendra. Karena yang kakak Jamie nilai itu adalah kakak Hendra punya. Oke kakak? Nah, coba. Kakak, saya ada WA tuh kakak. Siap kakak. Jangan Oke, ini kakak Hendra, kakak Jamie. Nah, nomor satunya kakak Jamie. Silakan tulis kakak Jamie. Namanya kakak Jamie di situ. RTL atas nama kakak Hendra. Kakak kan nanti lihat nomor urutnya kakak. Kalau yang lembaran pertama itu kakak Jamie. Nanti lembaran kedua tuh nanti baru kakak Hendra. Supaya jangan baku rampas kakak. Itu kan ada sekian slide memang ke bawah kakak, bukan hanya satu saja. Ada 37 slide semua itu kakak. Ya, ada 37 slide. Jadi nanti yang terakhir itu nanti namanya kakak Felix di bawah ujung. Kakak, kalau saya tadi menilai kakak Eman kok. Kakak Hendra kah? Iya, Kakak iya. Hendra, ya kakak Hendra menilai kakak Eman. Nah, waktunya kita untuk menilai itu 30 menit kakak. Kakak-kakak semua sudah membuka linknya, sudah bisa buka semua dan bisa isi. Supaya waktunya bisa dihitung dari sekarang 30 menit kakak. Nanti kakak Jamie yang punya link YouTube itu silakan kirim ke kakak Hendra untuk kakak Hendra nilai. Begitupun kakak Hendra kirimnya ke kakak Eman ke kakak Ces dan selanjutnya. Itu kan punya link masing-masing di situ. Silakan diisi di situ kakak. Kalau saya tadi menilai kakak Eman. Ya kakak Eman, artinya kakak Eman punya link kirim ke kakak Hendra supaya kakak Hendra bisa nilai. Oh, berarti saya punya linknya kirim ke Kakak kakak Jamie, Denny. kakak Jamie. Ya seperti itu kakak. Oke. Selamat datang. Baik, silakan kakak. Kak Fasil, Siap, halo. siap kakak. Kakak, saya punya nih lagi proses untuk kirim. Jadi kira bagaimana nih kakak? Silakan kirim linknya di komen tuh kakak. Tidak kakak, saya masih pada proses cara untuk kirim di upload di YouTube tuh kakak. Oke, tadi kan saya sudah sampaikan kakak. Kan di situ kan ada dengan bahan tayangnya kakak. Jadi silakan menilai bagi yang link YouTube-nya belum ada, silakan gunakan bahan tayangnya. Tetap kalau link YouTube-nya sudah ada, silakan menilai rekaman teman sejawat tadi. Jadi silakan kirim saling berbagi tadi ya kakak. Kakak Jamie, kakak Hendra harus mengirim linknya ke kakak Jamie supaya kakak Jamie bisa menilai. Kakak Eman harus mengirim bahan tayangnya ke kakak Hendra supaya kakak Hendra bisa nilai. Kakak Ces harus mengirim bahan tayangnya ke kakak Eman supaya kakak Eman bisa nilai. Begitupun kakak Longinus ke kakak Ces, kakak Bonifasius ke kakak Longinus, kakak Elki ke kakak Bonifasius, kakak Ricardus ke kakak Elki, kakak Ferry ke kakak Ricardus, kakak Sisko ke kakak Ferry, kakak Fano ke kakak Sisko, kakak Gordin ke kakak Fano, kakak Marcel ke kakak Gordianus, kakak Felix ke kakak Marcelinus, kakak Felix ke kakak Jamie. Sudah kakak?
Saya lihat di sini, Kakak Hendra sudah, Hendra Melati. Nah, yang kedua, baik kakak biar saya yang tulis. Kakak Hendra ya, Kakak Iman. Itu kakak. Kakak Jamie. Nah, di sini biar kakak, biar saya ketik. Sabar kakak, biar saya yang ketik saja untuk nama paling atasnya. Ya, jadi nomor 1 ini harusnya kakak Jamie. Nanti kakak Hendra di slide kedua, kakak Hendra. Ya. Oke kakak. Kakak Hendra di slide kedua, kakak Jamie itu di slide pertama di sini. Siap kakak, siap. Ya, jadi di sini kakak Jamie Kardus ya. Oke. Ini Hendra. Oke. Slide kedua. Ya. Ya. Yes. Yes.
Baik kakak, silakan isi. Saya sudah memasukkan nama-nama di situ kakak. Silakan tinggal isi. Jadi slide nomor 1 kakak Jamie, nomor 2 kakak Hendra, nomor 3 kakak Emma, nomor 4 kakak Ces, nomor 5 kakak Longinus, nomor 6 kakak Boni, nomor 7 kakak Elki, nomor 8 kakak Ricard, nomor 9 kakak Ferry, nomor 10 kakak Sisko, nomor 11 kakak Vano, 12 kakak Gordianus, nomor 13 kakak Marcelinus, dan yang ke-14 itu kakak Felix. Silakan kakak. Jadi waktu kita 30 menit, sekarang lagi 20 menit kakak. Silakan kakak Jamie. Baik kakak, ini yang terkait mau komen teman punya itu tuh di mana kakak? Di kolom komentar ini atau? Itu kan ada dia punya itunya kakak. Itu di kolom situ kan ada di RTL atas nama, kemudian ada aspek yang dianalisis itu kan ada skornya kakak. Ada 1, 2, 3, 4. Nanti kakak centang saja di situ. Itu lihat di mana kakak? Di live chat nih kak? Yang videonya kakak, video orang yang kakak nilai itu, video di orang punya video yang kakak nilai itu. Oh langsung komen. Nanti kakak tinggal komen saja di situ tuh. Kakak Jamie kan di nomor pertama tuh, kakak Jamie kan menilai kakak Hendra punya. Ya. Ya. Ya, oke, siap. Dan bahagia. Yang saya hormati, Oh Ibu Kepala Sekolah. Kakak langsung centang di situ berdasarkan video yang kakak nonton. Ya, di situ kan ada skor. Kan situ nomor, ada aspek yang di situ, yang satunya kan tujuan program mengarah pada perwujudan pembelajaran PJJ berpusat pada peserta didik. Situ skornya ada 1, 2, 3, 4. Jadi kakak silakan isi di situ skornya berapa sesuai dengan tujuan program mengarah pada perwujudan pembelajaran PJJ yang berpusat pada peserta didik. Di dalam video itu termuat tentang itu atau tidak. Kemudian itu tujuan program mendukung penumbuhan suara, pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Ada tidak di dalam situ, atau di bahan tayangnya itu ada atau tidak. Nah, nanti kakak tinggal isi saja skornya di samping itu ada 1, 2, 3, 4. Bisa dipahami kakak Jamie? Itu mau lihat di mana kakak yang itu tuh? Di video tuh kakak, kalau bukan di video berarti di bahan tayang slide-nya itu. Tadi kan saya sudah bilang. Untuk kakak Jamie ini kan kakak Hendra harus kirim link YouTube-nya kakak Hendra ke kakak Jamie. Ya. Kakak buka link YouTube-nya kakak Hendra untuk kakak Jamie nonton. Ya. Nah, nonton itu setelah kakak kan nanti tinggal lihat saja dengan penilaian yang ada di dalam itu, tinggal centang saja yang ada di itu RTL itu tuh. Tinggal centang di situ.
Ada rubrik Oh. penilaian itu kakak, tinggal centang di rubrik penilaian yang ada tuh. Itu mau dapat rubrik dari mana kakak? Yang link tadi kakak, link yang di left C itu kakak. Tidak ada kakak, saya pun belum masuk nih, makanya saya bingung-bingung tuh. Ah, left C. Ini saya sudah kirim nih kakak. Oke, baru saya kirim lagi kakak. Ya kakak, ini saya lihat tidak ada nih, makanya saya Buka di bingung-bingung. live C itu, Pak Jemi. Tidak ada kakak, ini makanya saya coba, makanya. Siap, saya sudah kirim lagi tuh kakak. Wah, ini baru ada. Oke, silakan kakak Jamie. Kakak, saya punya ini nilai apa video siapa punya kakak? Kakak Vano, kakak Gordianus. Kak Gordiano. Sementara saya punya siapa yang kasih nilai? Kakak Sisko. Oh, oke. Siap. Ah, Sisko udah tahu kak. Video nggak terkirim gimana kok? Wala kakak, ini kami bagaimana kok cara mau supaya bisa lihat video teman-teman nih? Ya, kakak minta kan? Minta mereka punya linknya. Oh ya. Kalau ini saya ada nonton kakak Hendra punya, belum habis kakak Hendra punya ini. Ini menit ke 28. Woi kakak saya yang dari tadi nonton, saya belum habis, apalagi saya ini, saya mau kasih nilai bagaimana ini? Kakak padahal sudah nonton dari tadi, kita belum mulai, ini saya lagi, mau kasih nilai bagaimana saya ini? Wah, jangan begitu itu loh. Kakak Jem ini macamnya mau DI ini. Ayo nih kirim dona video dona le. Kanto. Kakak Jem bisa kontak dulu kakak Eman kok. Saya telepon kakak Eman nih tidak tahu angkat-angkat nih. Kakek mana ada pusing, dia anak tidak pergi sekolah sembunyi di atas pohon kayu. Kakak Sisko bisa kirim bahan tayang ya? Halo? Weh. Dere. Ah, dere. Ah. Kakak ini saya mau langsung centang tidak bisa kok. Harus pakai aplikasi kok. Kenapa? Oh, Mau centang nih kok di dokumen. Bisa lah. Saya ini bisa, hanya kakak Eman punya belum kirim tuh makanya. Saya coba T1 ini bisa. Oh, jadi harus pakai laptop. Kalau pakai HP tidak bisa. Memang. Vale, Jamie. Harus pakai laptop Wah. lah. Wah, saya ada antar anak murid lah di Bayroni sakit meo. Wah, tanggung jawab ya. Masa kerja itu barang pakai HP lagi, Pak Jamie ini. Pak Ferry, tolonglah, tolong ya. Tolong, saya bilang.
Males Ya. Kakak Hendra, Bagaimana kakak? konek kok? Connect. Ah, oke. Oke kakak, waktu kita tinggal lagi 5 menit kakak. Waktu 5 menit lagi. Halo kakak Elki. Kakak Elki bisa dengar suara saya kakak Elki? Halo kakak Elki. Hanya bermasalah jaringan semua hari ini.
Baik, 2 menit lagi kakak, 2 menit lagi. Oke, baik. Kakak, waktu kita sudah habis. Bagaimana kakak, sudah isi semua? Halo kakak. Halo. Sudah kakak? Oke, baik kakak. Kita lanjut lagi. Oke, Kak Felix, siap. Baik, jadi penilaian yang kakak mereka tadi lakukan tadi itu prinsipnya adalah yang pertama itu fokus pada perilaku yang spesifik, yang kedua tepat waktu, yang berikutnya. Kakak, saya punya masih di umpan balik kakak, tapi saya tidak dengar kakak pengaruh hujan nih. Oke, siap kakak. Aman kakak. Baik, jadi fokus pada perilaku yang spesifik itu tidak merujuk kepada kepribadian. Kemudian yang kedua itu tepat waktu, artinya menaruh umpan balik negatif di antara umpan balik positif, prinsip sandwich. Yang berikut adalah berorientasi pada tujuan. Umpan balik diberikan terhadap perilaku yang dapat dikendalikan orang tersebut. Baik, kita lanjut kakak. Kita masuk di tahap ketiga yaitu refleksi, aktivitas, dan diskusi. Baik, di sini ceritakan perasaan dan pengalaman kakak setelah tadi melakukan penilaian dan umpan balik. Perasaan kakak mereka tadi setelah melakukan penilaian dan umpan balik bagaimana kakak? Saya yakin pasti ada kakak yang merasa senang dan merasa puas atas penilaian yang dilakukan oleh temannya. Kemudian mungkin ada juga teman-teman yang merasa bahwa kenapa saya punya teman tadi menilai saya seperti ini. Pasti ada perasaan-perasaan seperti itu. Baik, silakan. Ada kakak yang mau berbagi tentang perasaan tadi ketika kakak mereka saling melakukan penilaian atau umpan balik? Silakan kakak. Kakak Jamie, kakak Ferry mungkin mau bercerita, silakan. Baik kakak Ferry, silakan kakak Ferry. Baik, terima kasih kakak. Berdasarkan hasil penilaian tadi dari kakak Ricardus, ketika kakak Ricardus memberikan umpan balik ini, saya langsung baca di sini kakak. Ada umpan balik, saran perbaikan dari kakak Ricardus, itu yang akan membuat saya sebagai rencana tindak lanjut ke depan yang tidak perbaikan dari kakak Ricard ini adalah harus ada keterlibatan dari orang tua
di dalam menerapkan SEM kakak. Jadi untuk ke depan karena di sini rencana tindak lanjut, saya akan berusaha untuk bisa melibatkan orang tua, bukan semua orang tua tetapi mungkin perwakilan saja untuk ikut dalam kegiatan yang rencana tindak lanjut yang saya terapkan di sekolah ini kakak. Mungkin itu saja, saya kembalikan. Oke, baik, luar biasa Kakak Ferry. Jadi tadi ada umpan balik yang dilakukan oleh teman bahwa di situ bagaimana ke depannya sehingga ketika dalam penerapan atau kegiatan SEM ke depan bagaimana keterlibatan orang tua itu bisa sudah bisa dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Baik, luar biasa sekali Kak Ferry. Yang berikut ada lagi mau menambahkan? Oke, baik Kakak. Saya rasa jawaban yang disampaikan oleh Kak Ferry tadi mewakili jawaban dari kakak-kakak semua. Saya yakin bahwa di dalam umpan balik itu semuanya kakak mereka sudah mengisinya, ya. Baik, kita lanjut kakak. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke PPT tentang bukti karya kakak. Ya, kita lanjut lagi ke bukti karya. Baik, soal mulai. Baik, kita lanjut lagi kakak. Ini kita lanjut ke bukti karya kakak. Ini waktunya selama 1 JP. Baik, bisa lihat kakak? Bisa lihat slide-nya? Bisa lihat slide-nya kakak semua? Belum kakak? Belum. Masih proses nih kakak. Oke, siap. Sudah bisa dilihat Kak Ferry? Sudah kakak, sudah. Oke, siap. Kita lanjut ya kakak. Jadi ini adalah bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK kakak. Ya. Jadi ini adalah bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Lanjut. Jadi topik pembahasan yang pertama itu tentang alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Dan yang kedua itu adalah mengunggah bukti karya di PMM. Jadi ini merupakan kita punya topik pembahasan kita untuk materi kita kedua kali ini kakak. Baik, untuk alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024, revisi November 2024. Jadi ini baru direvisi kemarin di tanggal 16 kakak, hari Sabtu kemarin. Ini baru direvisi kakak. Jadi ini merupakan revisi terakhir tentang bukti karya. Jadi ini adalah perjalanan peserta PKG PJOK. Ini sudah kita lalui kakak-kakak. Jadi minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-5, yaitu pembukaan dan materi orientasi sudah kita lalui. Kemudian pembelajaran asinkron dan tatap maya sudah kita lalui. Kemudian minggu ke-6, yang pertama itu hari keberangkatan di saat tatap muka. Yang kedua pembelajaran tatap muka dan jurnal refleksi ini sudah kita lakukan kakak. Dan ini hari kepulangan itu kita pulangnya di tanggal 19, ya. Kita pulangnya di tanggal 19 Oktober. Ini di minggu ke-6, kemudian minggu ke-7 sampai dengan ke-10 itu adalah pembelajaran asinkron dan tatap maya. Ini kita sudah lalui. Minggu ke-11 ini kita sudah unggah dokumentasi bukti karya. Ini nanti minggu ke-11 kita unggah dokumentasi bukti karya. Dan minggu ke-12 itu kita penutupan kakak. Ya. Jadi kita punya waktu itu mulai dari besok kita sudah bisa membuat video bukti karya kakak. Mulai dari besok. Hari ini kita mulai pembukaannya untuk persiapan bukti karya. Jadi mulai besok kakak-kakak mereka sudah mulai bisa akses untuk mengambil video bukti karyanya. Kita lanjut. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang sudah dipelajari selama mengikuti program ini,
serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Ya. Jadi di sini salah satu prasyarat kelulusan ini mereka di sini kasih tanda hitam, kasih terang di sini. Artinya ini merupakan salah satu persyaratan kakak untuk kakak mereka bisa lulus. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Jadi fasilitator akan memvalidasi bukti karya kakak-kakak mereka. Yang berikut, nah ini kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Yang pertama, untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon dicantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Jadi ini kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Berikut alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Ini adalah alurnya kakak. Halo kakak, silakan Kak Fano. Bagaimana Kak Fano? Kakak, mohon izin kakak, kami di sini sudah hujan besar. Jadi kalau hujan besar takut kilat kakak. HP harus kasih mati kakak. Karena kami di sini jalurnya kilat tuh. Kira-kira bagaimana kakak kami ini? Oke, siap kakak. Untuk zoomnya nanti kakak mereka tinggal nanti mikrofonnya dimatikan kakak. Ya, mikrofonnya dimatikan. Kemudian diusahakan kakak mereka bercukup dengar suara, tidak apa-apa. Nanti saya akan mengkondisikan sebentar ketika selesai Zoom, nanti ketika ada hal-hal yang masih kurang jelas nanti baru saya sampaikan di grup WA sebentar kakak. Oke siap kakak, jangan marah kakak karena kami ini takut semua kakak kilat di SMA soal ini jalur kilat kakak. Oke siap kakak. Baik, kita lanjut kakak. Baik, ini adalah alur aktivitas bukti karya di LMS diseminasi. Ya, jadi peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Jadi kakak mereka yang pertama pasti klik semua modul. Setelah itu kakak mereka melihat di kiri, di bagian kiri situ ada bukti karya. Ya, kakak mereka klik di bukti karya. Jadi aktivitas bukti karya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Yang kedua, refleksi bukti karya mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Yang ketiga, berbagi bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Jadi ketika kakak mereka punya bukti karya sudah lolos ke PMM, maka di situ kakak mereka akan menyalin kembali linknya, kemudian ditempel lagi di LMS untuk berbagi. Ya, jadi di sini ada berbagi bukti karya di sini ya. Baik, kita lanjut. Yang berikut, unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Jadi kakak-kakak dapat memulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada laman LMS diseminasi PKG PJOK 2024. Yang pertama, perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Yang kedua, pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK sebelum mengunggah draft produk bukti karya. Klik make a copy untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya.
Jadi ini semua nanti kakak mereka ketika buka di LMS, bahkan sekarang pun pasti sudah ada kakak, ya. Sekarang pun pasti sudah ada di bagian kirinya itu ada, dia akan muncul bukti karya. Ya. Di bagian kiri sudah pasti akan muncul bukti karya. Nanti langkah-langkahnya seperti ini kakak. Pertama sudah pasti akan perhatikan dia punya periodenya. Kemudian pastikan telah mengunggah dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK. Nanti semuanya ada di LMS kakak. Yang berikut, peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG. Jadi dia punya lembar pernyataannya seperti yang ada di slide ini kakak. Jadi peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS atau pada tautan berikut. Jadi di LMS itu dia sudah ada memang di situ kakak, ada punya lembar pernyataannya sudah ada di situ. Jadi di situ ada 1, 2, 3, ada 4 poin di situ kakak. Setelah diunduh kakak mereka tanda tangan, kemudian ditandatangani juga oleh kepala sekolah, ya. Ditandatangani juga oleh kepala sekolah. Yang berikut di sini ada pemilihan kategori bukti karya kakak. Jadi di sini ada 3 bukti kategori yang kakak mereka bisa pilih. Yang pertama itu praktik baik, ya. Jadi praktik baik ini adalah pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Yang kedua, praktik pembelajaran. Proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Ini untuk praktik pembelajaran. Yang ketiga itu adalah RPP atau modul ajar. RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Jadi kakak-kakak mereka bisa memilih ketiga jenis bukti karya ini kakak. Yang pertama itu praktik baik, yang kedua itu praktik pembelajaran, dan yang ketiga itu adalah RPP atau modul ajar. Baik, di sini unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik. Jadi ini untuk, tadi kan ada 3 kategori kakak. Jadi ini dia ada urutannya. Yang pertama itu untuk unggah di LMS tentang kategori praktik baik. Ya. Jadi yang pertama itu kita pilih kategori dari produk bukti karya Anda. Itu adalah praktik baik, bisa dalam bentuk video ataukah dalam bentuk PDF. Ya, bisa video atau PDF. Kemudian langkah yang kedua, pilih bentuk karya dari produk yang telah Anda buat. Video, salin tautan video yang telah Anda unggah ke YouTube. PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer Anda. Jadi ini untuk PDF-nya sudah pasti sudah ada filenya di laptop, maka mereka tinggal unggah. Tetapi kalau dalam bentuk video, maka kakak mereka harus menyematkan link, ya, menyematkan link. Jadi di sini kita menyematkan link bentuk karyanya di sini. Kemudian lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag PKG PJOK guru belajar murid belajar. Jadi di sini ada contohnya, ya, contohnya di sini adalah PKG PJOK, materinya tentang apa pembelajaran PJOK, kemudian sebelahnya adalah guru belajar murid belajar. Itu merupakan contoh kakak, tergantung judul karyanya kakak mereka. Yang berikut, berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda. Jadi di nomor 4 ini ada dia punya deskripsinya. Deskripsinya itu salah satu contoh video ini dibuat untuk melengkapi sebagai salah satu persyaratan kelulusan dalam kegiatan PKG PJOK 2024. Itu merupakan contoh deskripsi kakak, deskripsi singkatnya. Tadi itu yang pertama. Yang berikutnya adalah urutan kelima, pilih jenjang yang diinginkan. Di sini ada pilih jenjangnya. Ya, kita pilih jenjang. Di sini kan jenjang ada SD, ada SMP, ada SMA, SMK. Ya, jadi silakan dipilih di sini. Kemudian apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul proyek. Jadi di nomor 6 ini sudah pasti kalau kita memilih jenjang tertentu sudah pasti dia akan muncul lagi di situ kunci mata pelajaran. Di sini mata pelajaran sudah pasti PJOK. Yang berikut, pilih tema bukti karya Anda. Temanya tentang apa? Ya. Temanya tentang apa? Ini wajib diisi.
Kemudian pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya Anda. Yang berikut, unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Yang berikut, yang tadi itu tentang berbagai praktik baik. Ini yang kedua adalah tentang kategori praktik pembelajaran. Jadi dia punya langkah-langkahnya juga sama kakak. Yang pertama sudah pasti pilih kategori dari produk bukti karya Anda, praktik pembelajaran, kemudian pilih bentuk karya dari produk yang telah Anda buat. Yang pertama itu video, langkahnya sama, salin tautan video yang telah Anda unggah ke YouTube. Kalau PDF sudah pasti unggah dokumennya dari laptop atau komputer. Yang berikut lengkapi judul seperti tadi, bukti karya, dan tambahkan hashtagnya PKG PJOK, guru belajar, murid belajar. Yang berikut berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda. Jadi ini untuk kategori praktik pembelajaran, dia punya langkah-langkah untuk mengunggahnya sama seperti yang pertama tadi. Yang berikut adalah pilih jenjang yang diinginkan. Apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul proyek. Yang berikut, pilih sarana atau prasarana terkait bukti karya Anda. Yang berikut, unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Kemudian klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Yang berikut, untuk kategori RPP atau modul ajar, dia punya langkah-langkahnya sama. Yang pertama, pilih kategori dari produk bukti karya Anda, RPP atau modul ajar, pilih bentuk karya dari produk yang telah Anda buat, video, salin tautan video yang telah Anda unggah ke YouTube, PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer Anda. Yang berikut, lengkapi judul bukti karya sama dengan tadi, kemudian berikan deskripsi singkatnya, sama, kemudian lengkapi tujuan RPP atau modul ajar Anda. Jadi di sini ada tujuannya apa, di RPP itu tujuan pembelajarannya, itu di situ dilengkapi. Yang berikut, pilih jenjang, sudah pasti ketika pilih jenjang, maka otomatis akan muncul lagi kata kunci mata pelajarannya, mata pelajaran apa, sudah pasti mata pelajaran PJOK. Kemudian lengkapi asesmen terkait produk bukti karya Anda, sudah pasti di dalam asesmen, ada asesmennya menggunakan asesmen apa. Yang berikut, Anda juga dapat memilih mode pembelajaran dan melengkapi metode mengajar jika diinginkan. Jadi di sini tidak diwajibkan ya. Yang wajib diisi itu adalah ketika yang ada tanda bintangnya kakak. Kalau tidak ada tanda bintangnya berarti itu tidak wajib ya. Tapi kalau ada tanda bintangnya itu wajib untuk kakak-kakak mereka isi. Baik, yang berikutnya adalah yang ke-9, unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Kemudian klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Ini konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS ya. Jadi yang pertama, kakak mereka lihat sini ada konfirmasi pengumpulan bukti karya. Setelah Anda selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai yang pertama dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Yang kedua, bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Jadi di sini ada konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS kakak. Nanti di sini sudah pasti ada keterangannya di sini. Kakak mereka langsung kumpulkan di sini untuk konfirmasi pengumpulan bukti karyanya. Ini nanti langkah-langkahnya ada di LMS kakak. Yang berikut konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Setelah Anda melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Jadi di sini sudah pasti ada muncul keterangan di sini kakak ya. Di sini ada muncul keterangannya di sini, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau. Di sini dia akan berwarna biru di sini. Baik,
Kita lanjut ke kakak. Putusan utama dari validasi bukti karya. Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk, bukti karya, dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karyanya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu. Dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Ketika kakak mereka sudah mengunggah bukti karya di LMS, jangan lupa kakak mereka selalu mengecek secara berkala hasil validasi dari fasilitator ke kakak. Jangan sampai ketika kakak mereka sudah unggah di LMS, kemudian kakak mereka tidak mengecek terus ya. Karena dalam ketika contoh hari ini kakak Jamie unggah bukti karyanya di LMS. Nah, ketika hari ini kakak Jamie unggah, otomatis hari ini fasilitator, saya sebagai fasilitator juga pasti akan melihat ya kakak Jamie punya bukti karya. Bukti karya itu apakah praktik baik, video pembelajaran atau RPP, sudah pasti akan melihat. Nah, ketika dalam perjalanan tiba-tiba ada perubahan, hari ini juga saya pasti akan menyampaikan ke kakak Jamie ya, bahwa kakak Jamie punya video bukti karya ini perlu ada perubahan di sini ya, nanti akan disampaikan. Kalau memang tidak ada perubahan, maka otomatis tidak akan muncul sudah sesuai. Baik, kita lanjut. Putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan. Ya, jadi di sini ada status keterangan dia berwarna kuning di sini kakak. Apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka Anda akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan LTI bukti karya. Tampilannya seperti di sini, status perlu perbaikan yang warna kuning di atas ini. Nanti mereka akan melihat tampilan di LMS mereka. Kalau memang ada perbaikan, sudah pasti di situ tampilan warna kuning ada keterangannya perlu perbaikan. Kemudian perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Jadi di sini ada umpan balik dari fasilitator. Nanti fasilitator akan menyampaikan umpan balik atau komentarnya berada di dalam sini ke kakak. Nanti di sini akan melihat fasilitator memberikan umpan balik seperti apa, perbaikannya di mana, nanti akan disampaikan di sini semua. Yang berikut, klik perbaiki untuk mulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya. Ya. Jadi di sini kakak mereka akan klik perbaiki di sini. Ya. Klik perbaiki, kakak mereka akan mengumpulkan ulang lagi kakak mereka punya bukti karya yang sudah diperbaiki berdasarkan hasil validasi atau perbaikan atau penyampaian dari fasilitator. Yang berikut, validasi utama dari putusan utama dari validasi bukti karya atau perlu perbaikan. Ini masih lanjut. Apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, klik ikon tanda X di sini kakak tanda merah di sini. Ya. Tanda X berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Ya. Kemudian kakak mereka unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Jadi ketika yang ketiga tadi kakak mereka klik kerjakan ulang, masuk lagi langkah selanjutnya di sini kakak mereka pasti dilihat di sini ada tanda X ya. Tanda X ini kakak mereka harus hapus dulu untuk bisa mengunggah ulang. Kalau kakak mereka belum hapus ini otomatis untuk unggah ulangnya belum bisa. Jadi di sini kakak mereka harus menghapus dulu yang tanda X yang merah di sini. Yang berikut, apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah di sini untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Sebaliknya, jika sudah sesuai, tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah di awal. Yang berikut, unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Menjadi catatan, mohon lakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Yang berikut, ini putusan utama dari validasi bukti karya lulus validasi. Jadi sini dia akan muncul keterangan apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda telah lulus validasi.
berikut di sini sudah pasti dia akan muncul statusnya menunggu terbit. Ini putusan utama dari validasi bukti karya lulus validasi. Yang pertama, Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem ke platform Merdeka Mengajar. Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Yang berikut, apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Dan di sini mereka bisa lihat di sini, lihat bukti karya sudah pasti akan muncul seperti ini, kakak. Yang berikut, bagaimana cara membagikan bukti karya Anda. Jadi yang pertama, kakak mereka silakan buka menu bukti karya pada PMM atau platform Merdeka Mengajar. Yang kedua, pilih karya saya dan pastikan Anda telah mengunggah karya. Yang ketiga, buka kategori karya yang Anda ingin bagikan. Yang keempat, pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Yang kelima, cari tombol bagikan karya. Yang keenam, untuk kebutuhan PKG PJOK, gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Jadi ketika kakak mereka punya bukti karya ini sudah berhasil diunggah ke PMM, jadi kakak mereka juga harus berbagi di LMS. Dengan caranya adalah salin link, kemudian ditempelkan lagi di LMS, ditautkan di LMS. Nanti di sini ada di LMS, kakak mereka harus membagikannya di dalam LMS nanti. Nanti ini ada petunjuknya kakak. Yang berikut, setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Catatan untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit deskripsinya saja. Yang berikut, fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Jangan sampai file yang kakak mereka tempelkan di LMS atau bagikan di LMS itu dia tidak sama dengan yang ada di PMM yang sudah kakak mereka bagikan. Ya, jangan sampai nanti dia punya link atau filenya itu berbeda. Baik kakak, nah itu tadi berkaitan dengan penjelasan tentang bagaimana persiapan kakak mereka untuk melakukan persiapan melakukan bukti karya nanti, pengambilan baik itu video, RPP atau praktik baik yang akan kakak mereka lakukan dari besok sampai dengan tanggal 20. Nanti kakak mereka akan melihat due date-nya dari tanggal 19 sampai dengan tanggal berapa di LMS itu ada kakak. Baik kakak, ada yang mau bertanya tentang bagaimana cara kakak mereka mengambil video pembelajaran ataukah praktik baik ataukah RPP atau modul ajar berkaitan dengan bukti karya ini? Silakan kakak. Waktu kita waktu kita sedikit lagi kakak. Silakan. Kalau sekarang kakak mereka masih bingung, sebentar pasti di WA group kita pasti akan sharing banyak tentang ini kakak, tentang berbagi tentang karya ini. Pasti sebentar kita akan sharing banyak di WA group. Baik, silakan kakak Hendra. Kakak Ferry mau bertanya, silakan kakak Ferry. Baik kakak, tadi saat penjelasan memang situasi kami di soal ini lagi hujan, jadi penjelasan kakak tadi kami tidak terlalu dengar suaranya. Jadi untuk mengunggah bukti karya ini, yang pertama itu kita harus unggah dulu yang di RTL ya, unggah dulu di LMS. Ya, unggah di LMS dulu kan. Kalau unggah di LMS setelah kakak Fasil melakukan perbaikan, itu singkat saya dengar penjelasan kakak tadi, setelah bukti karyanya sudah selesai divalidasi dan dinyatakan baik, baru kami unggah di PMM kakak. Ya, jadi begini kakak, ketika kakak mereka punya bukti karya dinyatakan lolos validasi atau verifikasi oleh fasilitator, maka pasti di situ ada keterangannya lulus validasi dan otomatis dia akan
terunggah sendiri secara otomatis oleh sistem KPMN kakak. Nanti setelah itu kakak mereka akan ambil linknya di PMM, ya ambil linknya di PMM untuk bagikan lagi, untuk disematkan lagi di LMS. Nanti otomatis linknya akan ada di PMM. Ketika kakak mereka punya bukti karya itu lolos verifikasi oleh fasilitator. Baik, terima kasih kakak. Nanti sebentar juga mungkin saya ada mungkin foto kirim di grup beberapa item penting tentang ada punya alur cara mengirim atau mengunggah bukti karya ke LMS. Nanti saya akan foto beberapa slide untuk kirim di grup supaya mereka bisa lebih paham lagi. Karena saya yakin bahwa cuacanya kurang bersahabat, apalagi soal Bolognese Begal Utara itu hari ini diguyur hujan lebat sehingga kata mereka hari ini tidak terdengar dengan jelas apa yang saya sampaikan tadi. Baik, kakak ada lagi yang mau bertanya, silakan. Saya lihat yang di SOA ini kayaknya hari ini Zoom-nya tidak nyaman karena takut petir ya kakak. Yang di SOA takut petir. Iya kakak, ya. Ya kakak, ini kami dengar kakak suara juga agak macet-macet nih. Oke, siap kakak, aman-aman. Nanti baru kita sesuaikan. Apalagi Pak Ferry suara tuh ada bunyi-bunyi ini binatang apa. Riang-riang. Oke kakak. Tadi saya yakin bahwa apa yang ditanyakan oleh kakak Ferry, saya yakin bahwa kakak yang lain akan mempertanyakan hal yang sama. Nanti untuk jawaban yang lebih jelasnya, sebentar saya akan foto kembali beberapa slide yang berkaitan dengan alur atau cara pengunggahan video bukti karya ke LMS, ya, ke LMS. Dan sebentar saya akan foto untuk kirim ke grup. Baik kakak, jadi kita lanjut lagi. Baik, di sini ada langkah upload video dengan tautan. Yang pertama, lakukan langkah berikut untuk dapat menaikkan video YouTube. Pertama, pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Yang kedua, pastikan video tidak di-setel untuk pribadi. Yang ketiga, klik bagikan atau share pada bagian video. Yang keempat, klik salin link atau copy untuk menyalin tautan video milik Anda. Yang berikut, visibilitas video bukti karya. Jadi seperti yang ada di slide, kendala video ini di-setel untuk pribadi terjadi karena pemilik video tersebut menyetel visibilitas video untuk pribadi atau private pada channel YouTube-nya. Jadi di sini pasti ada keterangannya ketika video tidak bisa dibaca terpakai di setelnya tapi pribadi, belum ke publik. Yang berikut langkah mengatur visibilitas video di YouTube. Ya. Jadi yang pertama, kunjungi ada alamatnya di sini, studio YouTube.com, lalu pilih konten. Yang kedua, pilih video yang ingin diubah visibilitasnya, kemudian klik private pada kolom visibility. Yang ketiga, pilih publik, lalu klik publish. Jadi ini langkah mengatur visibilitas video di YouTube. Yang berikut, video tidak dapat diputar langsung di laman bukti karya. Kendala, video tidak tersedia, tonton di YouTube. Dapat terjadi karena terdapat masalah hak cipta atau copyright pada video di channel YouTube. Masalahnya ini biasanya terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik yang memiliki hak cipta. YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta tidak bisa diputar di aplikasi lain selain di YouTube. Oleh karena itu, agar video bisa diputar di bukti karya, pastikan video yang diunggah ke YouTube tidak melanggar hak cipta. Jadi perhatikan ini kakak. Jangan sampai kakak-kakak mereka punya video tidak bisa diputar ketika masuk di PMM atau di LMS. Karena situ ada musiknya. Ya. Jadi kakak mereka perhatikan hal-hal ini kakak. Perhatikan hal-hal ini. Ini kita berbagi pengalaman kakak. Ketika kemarin saya mengikuti kegiatan PKG dalam proses pengambilan video pembelajaran untuk bukti karya ini. Pertamanya saya menggunakan lagu bahasa daerah, lagu Jai kakak.
pertamanya untuk dia punya ini pakai lagu daerah, kita punya lagu Jaim. Ketika saya unggahnya di YouTube itu ketika buka bisa kakak, bisa. Tetapi ketika saya unggah di PMM videonya tidak bisa jalan. Ya. Ketika di cross check kembali ternyata memang bermasalah dengan musiknya. Ya, bermasalah dengan musiknya. Makanya setelah itu saya lakukan lagi perbaikan. Jadi saya keluarkan kembali itu musik yang saya pakai itu. Saya menggunakan pakai aransemen biasa saja di dalam, tanpa hanya suara musiknya saja. Ya. Setelah melakukan perbaikan, akhirnya ketika diunggah ke PMM, baru bisa dibuka videonya. Jadi ini pengalaman kakak, jangan sampai hal yang saya alami nanti akan dialami oleh kakak nanti. Jadi perhatikan hal-hal ini kakak. Kita lihat memang hal yang sederhana kakak, ya, hal yang sederhana, tetapi dampaknya besar. Oleh karena itu, hal-hal seperti inilah yang harus perlu kakak mereka perhatikan dalam proses pengambilan video, proses pembelajaran di kelas atau berbagi topik baik. Baik, kita lanjut ke kakak. Langkah mengecek hak cipta video di YouTube. Yang pertama, kunjungi laman https://studio.youtube.com, lalu pilih konten dan pilih video yang ingin diperiksa. Kemudian pilih copyright, kemudian periksa apakah video terkena pelanggaran hak cipta atau tidak. Jika ya, Anda bisa mengubah latar musik di video Anda. Ya. Jadi latar musiknya mereka bisa mengubahnya kembali atau mereka sudah pasti akan edit kembali untuk latar video musiknya. Baik, di sini ada pelajari materi lebih lanjut dan pertanyaan yang sering ditanyakan melalui. Jadi di sini ada dia punya linknya kakak. Nanti link ini sebentar akan saya copy, kemudian saya bagikan di grup untuk mereka bisa pelajari lagi secara mendalam tentang bagaimana cara mengunggah bukti karya di LMS nanti. Baik kakak, itu merupakan slide terakhir kita. Jadi nanti ketika kakak mereka masih bingung bagaimana cara kakak mereka mengambil video untuk bukti karya, kemudian bagaimana cara mengunggahnya di LMS, nanti kita akan sharing, kita akan berbagi lagi di dalam video, di dalam WA group nanti. Baik kakak, dari kegiatan kita hari ini sampai sekian. Untuk mengakhiri semua rangkaian kegiatan kita hari ini, kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Kak Ferry. Silakan Kak Ferry. Baik, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri proses pelaksanaan kegiatan hari ini, mari kita akhiri kegiatan ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang kegiatan tatap maya kami pada hari ini. Kami tetap memohon petunjuk dampingan-Mu pada setiap kegiatan kami, dan di kegiatan selanjutnya kiranya Engkau dapat menyertai kami, dan apa yang kami pelajari pada proses pelaksanaan kegiatan hari ini semuanya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Kak Ferry yang sudah memimpin kita dalam doa penutup. Baik, kakak saya stop rekaman dulu.